Nah, hari ini kita tuh akan bicara tentang topik yang cukup relevan ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sehat mental zaman now. Nah, jadi bener-bener ya, jadi pandemi itu kan merubah banyak hal gitu ya. Merubah sesuatu apa ya, kehidupan normal kita gitu menjadi sesuatu yang baru atau biasa disebut new normal kali ya. Jadi benar-benar banyak sekali yang harus kita adaptasi. Kadang-kadang kita belum siap gitu ya. Dengan belum siap akhirnya stres sendiri seperti itu. Nah, hari ini sengaja ya saya angkat topik ini. Kita pengen tahu gitu ya, sehat mental pada zaman sekarang itu yang seperti apa aja yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, tentunya masih dengan Teh Hesti ya. Nah, Teh Hesti udah join. Kita langsung ini aja ya, langsung panggil Teh Hestinya. Jadi memang kesehatan mental. Halo Teh Hesti, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Sekarang jam 10.35 di sini. Nah, Hesti, balik lagi ke tema kita nih, Teh Hesti ini ya kan. Sekarang ini bener-bener ya kita tuh banyak hal yang berubah gitu ya, Hesti, selama 2 tahun ini gitu ya. Kayak saya Mm-mm. gitu ya. Mungkin sama lah problematikanya dengan ibu-ibu yang lain gitu ya, dengan kondisi kerja dari rumah suami, terus anak-anak juga sekolah daring gitu kan, terus apa ya, banyak hal yang biasanya jadi rutinitas saya juga akhirnya ya terganggu gitu karena memang kita lockdown gitu ya, kita nggak bisa keluar gitu ya, kita nggak bisa, biasanya tuh saya tuh tiap minggu sama anak-anak tuh hunting video gitu ya ke tempat-tempat yang kayak zoo gitu ya, kayak kebun binatang, itu nggak benar-benar di rumah gitu ya. Mau nggak mau itu kadang-kadang kadang-kadang apa ya, mungkin terlalu sering di rumah dan terlalu dengan aktivitas itu lagi tanpa sadar itu jadi sensitif, jadi cepet marah kayak gitu ya, cepet-cepet marah gitu ke anak-anak terutama ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Hesti ini ya, kita tuh kita mau lah pasti ya tetap stabil gitu, tetap kondisinya bagus, kondisi mental kita tuh sehat gitu. Tapi secara nggak sadar, apalagi sekarang ini banyak banget ya. Sekarang sudah lewat ya. Yang berapa bulan lalu tuh banyak banget apa sih, kayak berita duka itu secara bawah alam sadar kita tuh bener-bener terguncang, apalagi kalau keluarga dekat gitu ya, keluarga dekat gitu. Jadi benar-benar kita tuh terpengaruh gitu dengan situasi dan emosi saat ini. Dan kalau menurut Hesi sendiri gimana? Jadi ini, mungkin saya mau bacain dulu ya. Jadi sehat mental menurut WHO adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Nah, ini dia. Gimana caranya kita tuh, karena kita hidup sehat atau kesehatan mental itu penting banget ya Hesti kalau menurut saya. Karena dengan kesehatan mental kita tuh selalu berpikir positif dan kita berkontribusinya juga lebih positif gitu. Nah, tapi banyak hal yang banyak sekali lah problematika hidup gitu yang mungkin bertumpuk akhirnya membuat kita sedikit apa ya, tidak seimbang kayak gitu. Gimana coba menurut Hesti? Mm-mm. Iya, jadi kita kan hari ini bahas tentang kesehatan mental ya. Sebenarnya kaitan dengan kesehatan mental ini ilmu yang mempelajarinya sangat general sekali. Maksudnya ada psikiater dari kedokteran, ada psikolog, ada sarjana psikologi, ada juga teman-teman kesehatan masyarakat, keperawatan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mungkin bertanya tentang kesehatan mental atau membutuhkan bantuan ahli yang lebih lanjut, bisa hubungi kami atau teman-teman yang sudah hadir di sini.
tadi ya, makin ke sini pengertian kesehatan mental itu semakin mendekati apa yang kita sebut psikologi positif sebenarnya. Jadi dalam kondisi normal, lalu orang yang sehat, lalu kemudian mereka produktif gitu. Jadi kalau misalnya kita terlihat baik-baik saja tapi kita mager, jangan-jangan saat itu kita dalam kondisi yang kurang sehat mental. Bukan berarti sakit mental atau sakit jiwa ya. Kalau dulu kan jadinya langsung apakah ini jatuhnya ODGJ misalnya. Ya, jadi ada istilah ODGJ, teh media. Orang dengan gangguan jiwa. Tapi sebenarnya bahkan ke orang-orang seperti kita pun saat kita sudah mulai merasa malas melakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan begitu atau biasanya kita bergaul bertemu teman terus kemudian jadi berubah begitu. Nah, mungkin kita bisa mulai melihat apakah kemudian kita sedang mengalami stres atau apa misalnya. Jadi mulai carilah teman untuk ngobrol dan jangan sendirian, sebaiknya sih begitu. Dulu sehat mental itu lebih ke tidak adanya penyakit mental. Jadi tidak adanya mental illness. Jadi mental health itu no mental illness. Sehingga dikaitkannya ya kalau kemudian ternyata di dalam list, jadi ada namanya list tentang gangguan mental gitu, mental disorder namanya DSM kalau di psikiatri atau di psikologi. Kalau ciri-ciri kita tidak ada di dalam list tersebut, maka berarti kita dalam kondisi yang mentally healthy gitu. Tapi sekarang kondisinya berubah. Jadi mentally healthy itu seperti yang tadi ya yang disampaikan Teh Media, produktif, kita mengetahui bagaimana potensi diri kita dan bagaimana kita mengembangkannya, kita memanfaatkannya gitu. Jadi kalau ditanya misalnya saat orang kemudian disebut apakah saya dalam kondisi yang sehat mental gitu, maka saat kita Indikatornya produktif tuh tadi ya indikatornya ya pada saat kita produktif, kita berdaya, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu kita dalam kondisi di mana kita sehat mental. Nah, sehat mental sendiri itu ada yang namanya positif mental health. Jadi sehat mental yang positif, ada yang namanya negatif mental health. Negatif mental health itu dalam kondisi yang kayak depresi, cemas begitu atau bahkan tidak ada emosi misalnya. Jadi direspon tapi emosi yang nggak keluar itu juga termasuk dalam kondisinya sedang tidak sehat mental gitu. tidak sehat mental. Nggak hanya sesuatu yang negatif ya, kita nggak merespon orang berduka, kita kayak cuek gitu, berarti juga itu sign bahwa sebenarnya kesehatan mental kita lagi apa gitu, gitu nggak? Sebenarnya itu bisa jadi adalah usaha untuk menjaga kesehatan mental kita. Kita tidak memilih untuk tidak merespon dulu stimulus-stimulus negatif yang ada di lingkungan supaya kita tetap sehat mental. Ini kaitannya sebenarnya rupanya di Hari Kesehatan Mental Sedunia 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, 2 tahun lalu itu saya dan teman-teman di Kesehatan Mental Indonesia di Hope Indonesia, jadi ada KMI kerjasama dengan Dandiah di Bandung, itu mengadakan acara yang ada temanya. Jadi setiap Mental Health Day itu ada temanya setiap tahun. Tahun itu temanya adalah suicide. Jadi kita mencegah orang untuk bunuh diri atau mengetahui bagaimana supaya melakukan pertolongan pertama apabila ada kejadian bunuh diri. Jadi temanya beda-beda Teh Media. Tiap ininya. Dan waktu itu ya sempat ada talent mapping juga dengan Abah Rama presentasi di situ bersama Kang Asep Hairul Gani. Iya, jadi mungkin mulai aware nih, apalagi di sini kan banyak banget ya Hesti yang masih muda itu kan biasanya mereka kuliah ke kampus, mereka beraktivitas berorganisasi dengan teman-teman gitu. Nah sekarang itu mereka dipaksa benar-benar, padahal mereka sedang aktif-aktifnya gitu, tapi mereka dipaksa benar-benar di rumah saja gitu, di rumah saja. Mungkin sebagian atau hampir semua mereka belum menemukan gitu ya, menemukan potensi yang bisa mereka kembangkan dengan di rumah aja gitu ya, masih mencari. Nah ini dia nih masalahnya, kalau misalkan kita sudah asik dengan sesuatu gitu, mungkin kita bisa mengalihkan kan ya, bisa mengalihkan kejenuhan kita gitu.
Iya, Ya, jadi balik lagi ya, waktu itu eh, ternyata kaitannya memang ada hubungan antara kesehatan mental dengan bagaimana kita mengenali diri sendiri. hmm, Jadi ini bukan bermaksud promosi ya, tapi memang saya promosi. Jadi kalau semakin kita mengenali diri kita sendiri, semakin kita tahu sebenarnya di mana area kita, maka kita bisa menjadi lebih produktif. Kita tahu manfaat kita tahu apa yang bisa kita lakukan ke orang lain. Nah, hmm, kemudian kan muncul situasi pandemi ya, di mana hmm, orang yang tadinya produktif jadi tidak produktif. Ada yang punya pekerjaan tapi di rumah saja. Ada juga hmm, yang bahkan kena PHK sehingga perubahan-perubahan ini menyebabkan itu tadi, misalnya gangguan pada kesehatan mental. Buat yang kuliahnya online gak dikasih uang jajan, sama ibu-ibu yang gak keluar juga gak dikasih uang jajan sama bapaknya kalau nggak ke mall. iya, Jadi sebenarnya kondisi pandemi ini kalau kita kenali sebagai situasi bencana. Situasi bencana yang baru kita tahu. Jadi kita belum tahu dia akan berakhir kapan sehingga lebih mengandung ketidakpastian. Nah, ini Nah, menarik nih. Tadi aku baca di artikel nih, Hesti ya. Motong dikit nih, hanya kebaca ini. Baca di artikel kalau menurut WHO, tadi kan Hesti bilang apa sih ketiadaan penyakit itu tidak mengindikasikan kesehatan mental ya. Bener nih, katanya gini, kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan ya. Ternyata benar. Jadi indikasinya nggak dari penyakit gitu ya. Tapi indikasinya memang ada sesuatu yang nggak produktif kali. Keadaan fisik, mental, dan sosial. Semuanya, berarti semua aspek nih, Asti. iya, jadi sebenarnya lebih ke apa yang dulu kita sebut sehat jasmani rohani kali ya. Kadang-kadang tuh tidak ada penyakit misalnya, bahkan jadi tubuh dan pikiran itu sebenarnya saling terkait. Ini bener sih, Hesti. Kalau masuk ke ini ya, ini jadi masuk ke ciri-ciri ya, gitu ya. Saya pernah ya ngalamin, ya bukan pernah sih, sering juga gitu. Ada masa gitu ya, kita kayak nggak punya hopeless gitu, kayak nggak punya harapan gitu. Banyak tidur-tiduran, mungkin orang yang ngelihatnya udah jenuh kali ya, terus suami saya udah tidur terus sih gitu kali ya dalam hati gitu ya, dan kayak nggak semangat aja gitu ya, just melakukan hari-hari itu ya just mengulang-mengulang gitu ya. Mungkin itu juga bisa indikasi. Nah, mungkin Hesti bisa ini kali biar biar rekan-rekan tuh aware gitu. Maksudnya kalau kita ternyata udah punya indikasi nggak sih gitu bahwa kesehatan mental kita sudah dalam hal yang bermasalah nih gitu. Ini bukan digunakan sebagai alat untuk diagnosis atau indikasi ya, tapi Oh iya. sebenarnya saat kita merasa lebih kurang produktif dibandingkan biasanya, terus kemudian kita sedang tidak, orang yang biasanya ketemu sama orang tapi nggak mau ketemu, terus terjadi perubahan pada diri, terus kemudian tidak ada sumber penyakit tapi keluhannya banyak misalnya, disuruh ketemu orang tahu-tahu tenggorokannya gatel, padahal sebenarnya tidak ada penyakitnya. Itu Penyakitnya. sebenarnya sudah. Atau bahkan yang kemarin agak mengkhawatirkan di awal-awal adalah mau keluar rumah terus pakai hand sanitizer, kemudian apalagi ya, antiseptik ya. Jadi pada akhirnya jadi lebih istilahnya kompulsif gitu. Yang dikhawatirkan itu. Jadi dia jadi Terlalu menjadi takut ya. lebih takut kepada kuman dibandingkan dia sebelumnya. Yang pastinya ada perubahan. Setelah pandemi, setelah COVID itu pasti ada perubahan pada perilaku kita. Nggak mungkin akan balik lagi seperti dulu. Akan ada perubahan dalam kita misalnya ketemu sama teman-teman, misalnya. Mulai nanti, bahkan setelah pandemi pun kita akan tetap menjaga protokol kesehatan. Lalu kemudian jaga jarak, mungkin tidak akan berkumpul dalam jumlah banyak, misalnya tidak seperti dulu begitu. Karena setiap terjadinya wabah, tadi ya dibalikin lagi bahwa pandemi itu sebenarnya adalah tergolongnya bencana begitu. Setiap kali terjadi wabah pasti ada perubahan perilaku yang baru. Dan ini Nah, bukan hanya proses saat belajarnya ini. ini yang kita naik turun. Bukan hanya Selalu saat ada. ini, dulu juga begitu. Selalu ada ritmenya terjadi. Nah, jadi nih Hesti aku sempat baca juga ya, mungkin kayak tadi Hesti bilang kan mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar gitu kan. Bisa indikatornya juga ya, makanya kita harus mulai aware lagi nih dengan diri kita gitu. Atau sedih berkepanjangan kali ya, seperti itu. Tapi sedih Iya, juga kan, boleh. tapi sedih juga sekarang ada alasan wajar ya.
Sedih itu wajar, apalagi dalam kondisi sekarang kita banyak kehilangan orang yang kita sayangi. Jadi perlu justru memberikan ruang untuk bersedih, untuk berduka, tapi kita perlu menyadari kalau kemudian sedihnya menjadi berkepanjangan gitu, sehingga mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlihat selalu kuat begitu. Memberikan ruang untuk kita berduka itu juga perlu. Berhenti dari media sosial misalnya pada saat kondisi sedang banyak-banyaknya gitu ya. Karena kan media sosial itu menjadi kebutuhan kita ya, kebutuhan untuk attach. Tapi pada saat sumbernya sendiri malah menyebabkan kita banyak bersedih, nggak apa-apa kalau untuk kita keluar dulu. Nah, aku jadi kepikir gini Hesti, jadi benar ya tadi kata Hesti, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu gitu ya. Karena ketika kita mulai ketika kita sudah udah nggak terlalu semangat atau kita tidak optimis terhadap sesuatu, kita mulai berpikir cari sumbernya tuh apa gitu ya, gitu nggak sih? Sumbernya itu apa? Kalau misalkan kita ternyata terlalu banyak berita sedih yang simpang A atau bahkan berita hoak gitu yang menaik turunkan emosi kita, ya mungkin berhenti dulu gitu sejenak dari dunia sosial gitu, dunia media sosial seperti itu kan. Nah, tapi ada lagi masalah-masalah yang lain yang intinya sih kita harus cari dulu sumbernya ya, seperti itu. Kalau misalnya sekarang banyak yang malas-malas jadi nggak produktif, dilihat dulu ya, malasnya kenapa gitu. Apakah memang tidak tahu apa yang harus dilakukan? Berarti mulailah sekarang ikut aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa mengembangkan kreativitas gitu ya. Iya, karena sebenarnya ya justru malah banyak orang menemukan bakat-bakat barunya di saat pandemi. Contoh misalnya ibu-ibu yang tadinya bekerja, terus kemudian tidak pernah di rumah, tadinya dia pikir dia nggak suka masak. Ternyata waktu dia diam di rumah aja dia suka masak. Jadi dia mencoba berbagai jenis resep masakan dan ternyata dia senang gitu. Nah, kalau buat teman-teman sendiri nih yang hadir, apakah menemukan kegiatan baru atau kesenangan baru pada masa pandemi? Coba boleh tulis di komen ya. Nanti kita bacain ya. Kalian menemukan aktivitas baru atau dunia baru nggak di selama pandemi ini? Mungkin bisa jadi ide buat yang lain juga nih ya. Buat sharing ide ya. Gitu. Terus juga jangan lupa buat yang nanya, bisa nanya langsung ke ini ya. Ke question box. Iya, question box-nya. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Jadi benar tadi kita yang pertama kita mengenali diri kita, kita juga kalau memang merasa ada kita jadi kurang produktif, berarti kita juga harus mencari sumbernya apa gitu ya. Sumbernya apa gitu. Dan hal lain mungkin ya Hesti ya. Nah, tadi kan Hesti sudah bahas ya hal-hal lain yang mungkin bisa kita fokuskan untuk tetap sehat mental selama masa pandemi ini. Mungkin ada hal lain nggak? Kalau tadi kan menemukan menemukan hal baru gitu ya, atau potensi baru yang selama ini nggak ketahuan di diri kita gitu. Ada sumber lain nggak yang sebenarnya memang kita harus fokuskan gitu demi kesehatan mental kita gitu? Kalau saya baca nih ya, salah satunya mungkin dari, kan kita nggak bisa menghindar ya Hesti ya, kalau kesehatan tubuh juga harus diperhatikan gitu ya. Mungkin salah satunya selama ini kan kita banyak sekali dari kita mungkin nggak aware atau makan ya, mungkin kan kita harus makan makanan yang sehat gitu, ya nggak apa-apa sih makan gorengan gitu, cuma jangan terus-terusan gitu. Hesti juga kan kalau misalkan makan goreng kebanyakan biasanya sih suka bilang sakit tenggorokan ya. Benar. Iya, mungkin itu. Terus kalau saya sih kepikiran lagi, selain jaga makanan gitu biar tubuh kita juga sehat, mungkin juga waktu tidur tuh kalau yang saya kerasa banget Hesti. Saya nih kalau misalkan tidur, nih terutama nih ya ibu-ibu yang suka me time malam, emang bener sih kita kapan lagi ya me time ya kalau nggak malam ya. Tapi tetap harus dipikirkan
jangan sampai kurang tidur gitu. Karena saya berasa banget kalau kalau kurang tidur besoknya udah pasti, aduh pengennya marah aja gitu ke anak. Nakal dikit, enggak nakal sih, anak saya nggak ada yang nakal ya. Ini omongan nih. Jadi anak ini sedikit rewel sedikit, kayaknya kita udah tersulut gitu ya. Jadi bener-bener kurang tidur itu harus diperhatikan mungkin ya. Jadi mungkin suka drakor ya ini. Ibu-ibu yang suka drakor Suka teh, berseri-seri. suka. Drakor ya nggak apa-apa gitu, cuma mungkin ya juga harus di manage waktunya, jangan sampai sampai malam-malam gitu. Malam. Suka, Soalnya cuman kalau kalau dulu sukanya maraton, maraton drakor. Kalau sekarang lebih realistis, ya realistisnya satu episode sehari selesai gitu. Karena jadi inget iya. hak tubuh sih, kayak Nah mulai itu sih yang berasa ya pegal-pegal. bener-bener itu yang mungkin saya tidak pernah memulai nonton drakor karena penasaran, efek penasaran itu akan ada karena kan dia berseri-seri ya, berepisode-episode. Jadi takutnya penasaran gitu. Kalau nggak selesai hari ini, akhirnya begadang gitu kan. Nah ini Mm-mm. saya sih, saya pribadi. Kalau yang lain mungkin Sama bisa satu lagi ya sebenarnya yang satu apa? lagi sebenarnya yang masih jarang ya orang lakukan adalah olahraga. Jadi sebenarnya Bener. kayak mager di rumah, Mm-mm. meskipun tetap mencuci piring, mencuci baju, menyapu dan mengepel, ternyata olahraga juga tetap penting. Mm-mm, bener, Hmm, bener banget. Sekarang tuh banyak dengan banget ya. dengan olahraga yang paling sederhana ya. Bener. Yang penting tuh olahraga tuh gerak kali ya, gerak kali ya, menggerakkan Mm-mm. tubuh gitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu udah, aduh udah penuh dengan beresin rumah segala macam, so far rasa kita gerak gerak tubuhnya mungkin itu juga nggak apa-apa gitu. Atau bahkan sekarang tuh banyak banget yang lagi happening nih ya zaman pandemi itu apa sih kayak tutorial apa olahraga yang 10 menit, 15 menit yang singkat-singkat gitu ya, Sti. Yang sederhana gitu, Mm-mm. menggerakkan badan. Mm-mm. Saya sempet sih, memang konsisten itu yang susah sih. Saya kadang-kadang niat nih, ikut nih. Sehari 2 hari ikutan gitu, besoknya lupa, udah males lagi. Tapi mungkin bisa juga dengan jalan ya kan, kan kita social distance apa sosial jaga jarak, tapi bukan berarti kita nggak bisa keluar kan, kita masih bisa jalan di pekarangan rumah gitu. Mungkin jalan ringan itu juga solusi ya, terutama pagi-pagi Mm-mm. gitu kan. Pagi-pagi itu menyegarkan karena berasa banget ya kalau di dalam rumah terus ya. Apalagi saya yang tinggalnya di apartemen gitu. Kayaknya kayak stres nggak sih nggak menapak ke bumi gitu kan? Menapak ke Ke bumi. tanah. Memang iya ke tanah gitu ya, kayak nggak menapak itu kayak ada sesuatu yang nggak seimbang gitu. Jadi memang harus keluar jalan seperti itu. Ayo apa Iya, lagi dan ya? sebenarnya musim ya, musim Hmm. hujan, musim dingin, musim salju itu juga mempengaruhi mood. Ini contohnya Oh, hari ini ya, hari ini tuh Depok cerah. Setelah dari hari Senin, Selasa tuh hujan, hujan terus dingin. Nah, itu juga sebenarnya mempengaruhi kita untuk beraktivitas. hmm. Kadang-kadang kita tuh mesti mengenali apakah situasi tersebut normal apa enggak buat kita. Jadi, Bener-bener. ternyata Itu itu terjadi pada hmm. semua orang misalnya. Oke, berarti normal atau hanya saya saja. Jadi ada yang namanya normalisasi. Normalisasi itu mengetahui apakah hal ini terjadi pada saya saja atau pada banyak orang. Oh, ternyata semua orang merasakan hal itu. Contoh Nah, waktu itu pandemi semua orang mager, semua orang nggak iya semua sih, mungkin lebih aktivitas. banyak orang yang nggak kemana-mana. Jadi ya sebenarnya kita jadi Hmm. tahu gitu bahwa oh ya ini wajar terjadi pada setiap orang gitu. Nih, panas panas males, hujan juga males. Jadi bener loh, cuaca itu Mm-mm. ngaruh ya. Jadi kenapa kalau di sini, kalau di negara-negara yang dingin, yang ada musim dinginnya, biasanya tingkat stresnya penduduknya itu lebih tinggi gitu. Karena ketika musim dingin, Mm-mm. mereka otomatis di rumah aja sendirian. Apalagi banyak juga kalau yang di negara-negara negara maju kan mereka memilih sendirian ya, maksudnya pisah dari keluarga, tinggal Mm-mm. sendiri gitu. Nah, makanya sekarang juga nih ya di Sydney itu bagus juga nih. Jadi yang tinggalnya sendiri boleh dikunjungi sama keluarganya gitu. Seminggu sekali ya gitu. Biar nggak stres gitu ya. Emang Mm-mm. iya sih ya Kalau sih. di kalau
Kalau di rumah ibu saya, eh, yang kemarin bahkan yang kena COVID itu mereka kalau kalau isolasi mandiri boleh buka jendela. Jadi Hmm, supaya jangan sampai ada apa-apa di rumah terus nggak ketahuan nggak gitu. ketahuan. Itu yang sering terjadi, Mm-mm. itu yang terjadi itu akhirnya tahu-tahu udah lewat aja atau udah parah gitu kan ya. Nggak ada Nah, misalnya. Mm-mm. iya jadi benar sih ya sih kalau menurut saya nih ada korelasi atau ada relate-nya antara kesehatan dengan apa ya, keep contact ya atau komunikasi gitu ya. Kita kan makhluk Mm-mm. makhluk sosial ya. Makhluk sosial kita tuh nggak bisa gitu bener-bener sendiri gitu. Bener-bener sendiri. Paling nggak kita tuh harus ya dengan kondisi COVID ini ya kontak temen walaupun dengan chat gitu, nggak bener-bener menghilang gitu. Ya nggak sih? Butuh kan kita tuh Mm-mm, bener. berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman gitu ya. Hanya sekedar, makanya sekarang banyak ya mereka bikin grup-grup online untuk keep in touch kan, seperti itu. Iya, Ya nggak? iya. Eh, sama juga ada juga yang bikin grup olahraga bareng. Jadi online tapi olahraga Hmm, bareng sama-sama lari meskipun di tempat yang terpisah gitu. Atau sama-sama jalan hmm. kaki dengan target tertentu setiap harinya. Nah, itu tuh menarik sebenarnya. Itu Nah, kayak kayak solusi olahraga bareng tapi zaman now. nah ini mungkin ini bisa jadi alternatif punya grup yang punya hobi bareng kali ya. Malahan jadi Mm-mm. menarik misalnya sama-sama seneng masak nih, seneng masak, cari grup ibu-ibu yang memang hobi memasak pasti ada itu. Jadi kalau kalian senang baca, coba kalian searching gitu grup yang komunitas untuk membaca gitu, nanti share buku segala macem atau senang olahraga apa. Jadi pasti ada itu ya kalau menurut saya kalau kita cari ya. Jadi Mm-mm. memang Ada juga ibu-ibu yang ini, yang suka berbenah. oh iya tuh ada tuh. Ada grupnya. Ada grupnya loh. Jadi Mm-mm. itu Ada kelas, ada grupnya, ada ada kelas kelasnya. berbenah sadis ya apa itu ya. Nah itu Ah, banyak ah, banget tuh benar. sekarang ini banyak banget yang berkembang semenjak pandemi gitu ya. Apa virtual virtual kelas gitu dan termasuk kuliah gitu. Kuliah juga sekarang banyak banget program-program yang apa sih diploma-diploma kayak saya itu kan ngambil diploma gitu ya. Data scientist gitu ya. Itu tuh eh, online gitu, online. Jadi kita bisa tetap belajar gitu walaupun di rumah. Sebenarnya ada beberapa Mm-mm. keuntungan sih ya sih dengan pandemi kita merasa jadi tidak ada batasan jarak gak sih? Itu juga karena beberapa forum ya malah memungkinkan teman-teman yang ada di luar negeri untuk bergabung gitu. Jadi ikutan kelas yang tadinya cuma ada di Hmm, Indonesia mesti hadir, benar, benar. tahu-tahu jadi internasional. Benar, benar itu. Saya juga ikut ikut kuliahnya yang ngambilnya yang di US kan, di US kan. Yang di India, Nah, orang yang ikutnya banyaknya orang India gitu. Kerjasamanya sama mm-mm, Universitas US gitu. Ini ada lagi mahasiswa udah kebanyakan grup bu sampai pusing. Nah ini juga jangan mm-mm. jangan terlalu kebanyakan grup juga ini Iya, harus jadi ada bisa yang namanya mana. Zoom burnout katanya. Jadi kebanyakan Zoom, fenomena kebanyakan Zoom, kebanyakan meeting, sama kebanyakan grup chat. Mm-mm. Ini juga harus diatur juga nih jangan sampai pusing sendiri gitu dan kurang tidur gitu. Mm-mm. Dan jadi bener sih hidup itu harus apa ya balance kalau menurut saya harus balance Sebenarnya gitu. bukan kebanyakan grupnya yang bikin pusing ya, tapi Hmm. waktunya kita untuk membaca WhatsApp-nya sih sebenarnya yang perlu dikelola. Gitu ya. Iya benar-benar. Mm-mm. Jadi kalau saya ya dulu sih ini sih ikut-ikut grup gitu terus kayak apa kalau sungkan gitu ya mau live walaupun saya merasa ini kurang bermanfaat gini ya tapi sungkan gitu buat buat keluar gitu Hesti jadi ya diem aja gitu cuma cuma apa dibaca juga enggak Jadi gitu. follower. Ah, Dibaca juga enggak gitu ya sebenarnya tipe-tipe yang seperti saya ini agak bahaya juga ini sungkanan
Gitu. Iya, balik lagi ya sebenarnya sih ke kesehatan mental. Jadi pernah juga ada saya mengajukan pertanyaan gitu, kapan sih teman saya akan pergi ke psikolog misalnya. Mm-mm. Terus ternyata dia kan pergi ke psikolog kalau dia nggak bisa tidur, dia udah nggak bisa tidur tuh nggak. Nah jadi kadang-kadang kalau dulu tuh kalau orang sudah merasa memiliki gejala klinis baru ke Mm-mm. psikolog. Kayak mungkin ada Ternyata, kadang-kadang kalau stres tuh bisa diare gitu nggak sih? Itu berarti udah mempengaruhi, mm-mm, ada sakit efeknya. mah, Sakit mah, sakit tidak bisa kepala, tidur, nggak bisa minum tidur berapa obat tapi nggak hari, sembuh-sembuh. Mm-mm, nggak tidur berapa hari. Nah, jadi kalau misalkan udah seperti Hatsi bilang ya udah ada gejala klinis ya, uh, kalian bisa minta ke profesional profesional ini ya psikolog gitu. Jadi mungkin ya mm-mm. udah nggak bisa gitu dengan temen gitu ya. Walaupun Atau gimana sih jadi Hatsi? cranky misalnya, Mm-mm. Jadi mudah marah-marah marah, terus, marah-marah terus. Waduh, saya nih udah penting mudah nih ada marah, mudah psikolog. tersinggung ya. Jadi kayak misalnya orang sebenarnya sih kalau kalau orang lain yang dengar mungkin baik-baik saja gitu, tapi kalau Sakit kita yang hati dengar kok Aulia. jadinya mm-mm, Aulia nih sakit hati kenapa Aulia? sakit hati. Ada juga yang baper, eh, Baper. iya macam-macam sih sebenarnya. Nah, Eh, intinya sebenarnya kita lebih memilih untuk sehat mental, untuk berdaya begitu. Jadi sebenarnya banyak gejala yang kita abaikan. Jadi isyarat-isyarat dari tubuh yang kita abaikan yang nggak kita penuhi haknya. Jadi misalnya jadi kita sedikit-sedikit entah kadang-kadang gatal-gatal di kulit, kita pikir karena apakah alergi atau apa, tapi ternyata ada beberapa orang yang terlalu sensitif sehingga efeknya adalah gatal-gatal di kulit. oh gitu. Nah, iya bener-bener. Nih, terus ada lagi nih, pantesan kalau disakiti asam lambung jadi naik. Bener Hesti, ini tuh dulu zaman saya single, kalau ditinggal nikah tuh Hesti, sama cem-ceman, jadi sakit. Sakitnya apa gitu, ada aja. Padahal sebenarnya itu mungkin hanya perasaan ya, hanya perasaan karena terlalu down atau apa gitu. Nih, nyambung. Mm-mm. Nih Hesti ada satu lagi sih Hesti. Kita kan selain ini ya banyak sekali apa fenomena di luar gitu. Kita selain sebagai makhluk individual, kita juga makhluk sosial yang kita juga harus aware dengan lingkungan sekitar kita gitu, baik keluarga kita atau teman-teman kita gitu. Nah, kalau kita ngelihat nih ada teman yang udah mulai kayaknya dia jadi nggak produktif ya, dia kok jadi menghilang gitu, jarang jarang kuliah online atau apa gitu. Uh, Sebenarnya kita tuh bisa ngebantunya tuh dalam sisi apa gitu, membuat biar dia apa jangan sampai ke hal yang negatif atau ke arah yang lebih negatif gitu ya. Jadi benar-benar tetap sehat mental gitu. Apa sih yang bisa kita apa bantu gitu untuk teman-teman kita gitu. Kadang-kadang belum tentu juga dia jadi nggak produktif ya. Eh, beberapa orang itu sekarang kan zamannya apa-apa daring begitu. Tapi ada orang-orang yang justru saat dia mengurangi kehidupan online-nya, dia malah jadi lebih produktif di dunia nyata misalnya. Di dunia nyata. Oh, oke oke. Ya, tapi kalau misalkan ternyata nih ada ciri lain yang mengindikasikan oh teman kita nih sebenarnya lagi inilah lagi jenuh atau lagi benar-benar butuh rilis stresnya. Mm-mm. Saya mungkin ini sih ada gambaran sih Esti. Saya mungkin ya pengalaman pribadi gitu ya. Jadi ketika kita punya masalah atau kita lagi nggak mood gitu, kita tuh pengen banget didengar gitu nggak sih? Didengar tanpa Mm-mm. dijudge gitu. Ya nggak sih? Karena Mm-mm. itu tuh meaningful banget gitu, berarti banget gitu dengan kamu hanya mendengarkan keluh kesah sama kita tuh meluapkan apa sih feeling kita gitu. Jadi memang orang itu ya butuh butuh temen gitu. Tapi tetap ya kalau misalkan hal-hal yang sensitif pilih teman-teman yang dipercaya gitu ya. Teman-teman yang dipercaya gitu. Tapi kadang-kadang juga ada Hesti ya eh, just dari apa adjust dari tetangga atau dari lingkungan sekitar itu membuat kondisi mental kita makin down gitu ya. Jadi memang saya rasa Mm-mm. memang uh,
kita gitu juga harus aware gitu dalam memberikan komentar gitu ya. Mungkin nggak usah lah kita komentar yang nggak penting gitu, yang kita pun tidak tahu kebenarannya gitu. Atau misalkan ada temen yang sedih-sedihnya gitu, kita kasih drama lebay kayak gitu kan. Padahal itu bisa jadi memacu dia semakin apa down gitu ya. Oh, saya lebay gitu kan. Atau mungkin hal-hal lain lah gitu itu SD. Itu ngefek nggak sih guys? Hmm, sebenarnya kadang-kadang bisa jadi bukannya kita butuh didengarkan ya, tapi kita butuh mengeluarkan Unek-unek. apa unek-unek yang ada di diri kita. Jadi sebenarnya bukan pendengarnya yang kita perlu, tapi sampah di dalam diri yang kita keluarin. Makanya ada istilahnya grounding, dibuang ke tanah. Dibuang ke tanah tuh bukan berarti misalnya ya contoh ya ibu-ibu nih, coba didengerin. Kalau ngomelnya ke suami begitu, sehingga penyakitnya si sampah itu negatif itu larinya ke suaminya yang sakit. Iya, ini saya Eh, banget ya. kadang Ibu, kita butuhnya tapi ngeluarin apa pikiran negatif itu, kata-kata negatif itu. Jadi sebenarnya nggak ke orang pun bisa, ke kertas bisa, ke tanah bisa, atau untuk yang religius, yang spiritual ya paling ininya ya curhatnya sama Allah curhatnya misalnya. sama Karena Allah. apa? Kadang-kadang kalau kita curhat ke orang dan ternyata dia tidak memiliki kompetensinya, dia nggak ngerti nih masalah kita apakah perlu diselesaikan apa enggak. Benar-benar. Jadi memang Atau kadang-kadang kita bisa dapat solusi dari masalah kita dari petunjuk. Petunjuk yang tahu-tahu orang cerita sebelum kita cerita duluan, orang udah cerita. Kayak ada orang yang punya masalah keuangan, tahu-tahu belum apa-apa dia dicurhatin sama orang lain yang masalah nah ini keuangannya dia. lebih berat dari dia misalnya. Nah ini dari Iis nih, bukannya didengar tapi malah adu nasib. Mm-mm, Iya gitu. benar. Jadi Iya kadang-kadang benar. kita perlu dengerin, ya maksudnya gini ya, kita lagi sedih, kita lagi marah, kita cari tahu begitu. Kita tuh menceritakan apa yang dalam diri kita, tapi kita tidak berdialog dengan diri kita sendiri. Hmm, iya benar. Tuh nada tuh. Nada bilang mental penting banget. Iya penting banget. Saya ngerasain sih karena saya juga pernah jatuh bangun dengan apa kondisi kesehatan mental yang itu ya, Mm-mm. yang jatuh bangun itu kebayang ya sih dulu kan saya pernah cerita pastinya kerja kerja kemudian nikah nikah itu benar-benar dunia baru gitu yang benar-benar beda dengan dunia kerja gitu kan dunia kerja terus yang benar-benar nggak kerja sama sekali terus punya anak itu kebayang kalau punya anak di luar negeri sendirian kan ngurusnya sih ya malam kurang tidur siangnya ini anak juga nggak bisa ditinggal gitu jadi benar-benar faktor-faktor yang selain dari diri kita dari luar itu juga penting gitu ya. Mm-mm. Sti itu ini pertanyaan udah banyak ya Sti. Oh Kita iya, bacain komen boleh. bentar ya. Ini Zakias, teman suka adu nasib, iya bener. Tapi ya itulah ini ya, seni ya dalam berteman. Itu calon ibu Nada, insya Allah ya Nada ya. Ya kita baca dulu ini ya komennya ya. Apa pertanyaannya? Zakia Rahma, kalau suka nangis tiba-tiba tanpa sebab, apa itu termasuk tanda kena mental? Gimana ya, Sti? Kena Kadang-kadang pengen mental. nangis. Terutama cewek ya, kalau dia lagi mau PMS ya, lagi mau datang bulan itu PMS ya istilahnya ya. Itu Iya. tiba-tiba pengen nangis aja tuh Hesti. Hmm, sebenarnya itu kadang-kadang jadinya tanda hormonal ya. Hormon kita setiap kali kita PMS naik turun. Naik Tapi ada turun. juga sih orang yang ada perempuan atau ya sebenarnya nggak hanya perempuan, lah laki-laki juga yang kadang-kadang pas PMS-nya sedih, pas menstruasinya sedih, setelah menstruasinya juga sedih. Yang jelas sebenarnya Terus untuk ya, mencari tahu ya, jangan-jangan apa sih sebenarnya yang membuat sedih. menyebabkan sedih. Ada beberapa orang bahkan semakin lembut hatinya, semakin mudah untuk berurai air mata ya. Jadi bisa jadi ya Semakin bukan karena gangguan kesehatan mental juga, enggak. lembut atau semakin kita mendekatkan dekat sama apa sama
Allah gitu ya, sebut Tuhan kita gitu, kita tuh semakin Mm-mm. merasa kecil atau banyak dosa. Jadi selalu diingatkan gitu, dikit-dikit jadi sedih gitu ya. Tapi balik lagi nih bener Kadang-kadang nih Hesti orang ya. lain yang salah, kita yang nangis, orang lain yang Heeh, salah kita kita yang yang sedih. nangis. Nah bener ini Hesti, ini bener bener tapi nih ya. Jadi harus di ini lagi. Jadi ya harus kita kita renungi lagi ini penyebabnya apa nangisnya gitu. Bikin nangis gitu. Apakah memang bisa jadi emang sign positif gitu karena kita lebih lembut hatinya gitu kan. Tapi Atau sifat, atau bakat. Ada juga yang bilang itu karena bakat empati misalnya, mudah memahami perasaan orang lain. Itu juga hmm, bisa. nangis sekalian buang racun Bu ya itu bagus efeknya. Karena menurut saya ketika kita sudah nangis itu rilis semua stres ya. Yang bahaya itu yang susah Mm-mm. untuk mengeluarkan ekspresi. Menangis. Yang susah nangis itu yang mungkin lebih berbahaya untuk kesehatan mental ya karena dia nggak ngeluapin ngeluapin emosinya gitu. Karena kalau Mm-mm. bisa malahan ketika emosinya kita itu masih belum besar gitu rutin dikeluarin kali ya jangan sampai meledak gitu. Meledak tapi pada porsinya ya pada tempatnya tuh Yusuf ya assalamualaikum dulu saya itu emosi banget sampai temperamental tapi sekarang alhamdulillah nggak pernah seperti itu lagi apakah sifat karakterku apa gimana nah ini Hesti kalau menurut saya tuh gini ya Hesti mungkin itu kan pendewasaan bisa jadi ya Hesti ya pendewasaan jadi sekarang lebih Mm-mm. lebih wise, lebih memikirkan gitu ya. Sebelum bertindak memikirkan. Proses juga sih. Kadang ada masanya masih terlalu kanak-kanak, mungkin belum belum apa? Belum dipikirkan dengan matang gitu, Belum belum ngerti. meledak. Itu nggak sih Hesti, ya? Atau belum tahu caranya mengelola amarah kalau dulu. Kalau sekarang sudah semakin tahu Mm-mm. akibatnya kalau kita marah dan tahu juga bagaimana caranya mengelola marah. Mm-mm. Bagus nih berarti si Yusuf ya. Yusuf Mm-mm. Lestari. Kayaknya cewek ya Lestari. Ini bagus nih Lestari ya, Insya Allah. Semoga semakin ini ya, karakternya semakin terkontrol. Ini Yusuf ada Lestari lagi. cewek ya, kayaknya cowok deh. Enggak, kayaknya cewek. Soalnya Oh, oh iya fotonya cewek. bener. Septi Next. Wulandari. Bagaimana cara menemukan sumber kebahagiaan? Katanya, jangan jadikan orang sebagai sumber kebahagiaan. Ya kalau sebelumnya sih saya bilang kalau sebenarnya kita itu lahir itu kita dalam kondisi yang bahagia. Tadinya saya pikir begitu, Teh Medi. Kita lahir bahagia dan kita belajar untuk tidak bahagia. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan ya, kapan sih terakhir kali kita bahagia? Kadang-kadang kita ingatnya jauh-jauh waktu kita kecil gitu. Jadi sebenarnya Mm-mm. mengakses perasaan bahagia waktu kita kecil itu sebenarnya bisa. Tapi sebenarnya gini juga sih. Nanti kalau kaitannya misalnya di agama ya sebenarnya kebahagiaan itu tidak akan kita temukan di dunia. Hanya Mm-mm. sedikit saja, sebentar saja kita bahagia, lalu nanti kita tidak bahagia. Nanti ada lagi masa kita bahagia, ada lagi tidak bahagia gitu. Karena Iya. bahagianya itu nanti. Save for later bahasanya gitu. Nah, karena memang benar kan hidup di dunia itu kayak apa ya sih jadi ya inilah gitu hidup-hidup di dunia itu masalah demi masalah itu gitu yang menjadikan ribut kita kan. Mm-mm. Jadi sebenarnya Mm-mm. bukan bukan sebanyak apa masalah kalian, tapi bagaimana kalian fight buat masalah itu gitu ya. Bagaimana kalian memaksimalkan diri kalian untuk survive dengan cara terbaik kalian gitu. Itu yang dinilai kan. Atau bertanya mengapa masalah itu datang kepada saya. Jadi apa yang perlu saya lakukan saat saya menghadapi masalah itu. Jadi Hmm, setiap kali ada masalah tuh kayak kita naik level gitu ya. Makin lama makin sulit. benar-benar. Lanjut ya, ini masih ada beberapa pertanyaan. Nida hijab. Ini kayaknya Mbak Devi bukan ya ini? Kalau kalau kita jadi lebih overthinking karena pernah mengalami hal tidak menyenangkan, itu termasuk mental illness, overthinking. Hmm, Gimana guys? Karena pernah overthinking. Ya, sebenarnya gini ya, pada beberapa orang kalau misalnya kita lihat profilnya itu sebenarnya memang dia lebih banyak di area thinking. Ini kalau misalnya nih kalau Mbaknya ikut di tes ya, di assessment, di talent mapping, itu ada orang-orang yang lebih dominan di area thinking. Jadi seorang pemikir. Pemikir itu sebenarnya kelebihan kita. Tapi bisa jadi
kalau kita terlalu banyak menggunakan pikiran kita, pada akhirnya kita jadi terjebak dengan pikiran itu sendiri gitu. Karena sebenarnya pikiran kita kan terbatas. Kalau pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan, sebenarnya seberapa jauh hal tidak menyenangkan itu mengganggu kita. Kalau sangat mengganggu, maka boleh langsung menghubungi tenaga ahli yang terdekat. Jadi apakah itu sudah mengganggu produktivitas kita sehari-hari misalnya? Benar. Balik lagi ke situ ya. Intinya pokoknya kita produktif nggak? Kalau memang sudah mengganggu, Mm-mm. coba cari ini ya, cari cari bantuan dengan yang profesional gitu. Karena itu khawatirnya terus berkembang seperti itu ya. Nah ini Mm-mm. sebenarnya overthinking ya. Kalau saya sendiri termasuk yang bukan overthinking sih. Kalau kalau saya tuh lebih banyak nggak fokus gitu kayak saat ini pengen ini, kemudian pengen ini. Jadi suami selalu bilang fokus step by step gitu. Kayak, oh pengen bikin bisnis ini, terus pengen kerja, pengen sekolah, pengen ini. Jadi kayak gitu ya sih. Jadi kalau saya tipe ini kayak kurang fokus gitu. Meskipun sebenarnya orang yang kurang fokus itu punya kelebihan, dia bisa multitasking, Teh. Iya, oh gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi nggak Oh, bisa detail, nggak bisa detail ya. ya, maka biasanya kalau orang-orang seperti Teh Media ini, dia akan menghasilkan ide-ide nanti yang akan menjalankan orang lain. Maka Nah, kemampuan yang perlu dimiliki adalah mencari eksekutornya. Jadi hmm, punya partner tandeman buat mengeksekusi ide-ide bisnisnya misalnya. Lalu hmm, memilih mana kegiatan yang nggak bisa diwakilin. Belajar misalnya kan nggak bisa diwakilkan tuh, mau kuliah benar-benar, lagi misalnya. benar-benar. Benar setuju. Ini Nida tadi gak nyambung ya. Aku suka banyak berpikir Bu, banyak ketakutan untuk memulai. Memang ada Hmm, beberapa karakter yang mungkin dia bukan takut sih, tapi dia lebih waspada kali ya, lebih gimana ya? hati-hati. Lebih hati-hati gitu. Bakatnya, Jadi, bakatnya mm-mm, katanya deliberatif. Orang-orang berbakat deliberatif itu lebih berhati-hati dan butuh lebih Jadi, banyak informasi. nah itu jadi mungkin si Mbak Nida ini mungkin memplotkan ini potensinya Mbak. Jadi bagus juga gitu. Mungkin ada bidangnya Mbak Nida dengan kondisi seperti itu yang bisa punya potensi untuk berkembang gitu. Mungkin ada ya kalau orang-orang yang dunia apa ya sih yang memang dia butuh teliti, hati-hati dalam mengambil keputusan kayak gitu. Jadi benar dikembangkan Mbak. Jadi jangan jangan terlalu khawatir. Oh saya kok takut banget ini kayak gini aja takut banget gini gitu. Tapi coba dipelajari terus dikembangkan. Kalaupun mau bisnis mungkin mulai dari yang lebih kecil risikonya gitu ya. Bertahap demi bertahap. Mm-mm. Umur aku sekarang 40 berarti aku udah menjajakan ke jenjang dewasa ya Bu. Jadi seumur umur mulai itu kalau di dalam Al-Quran itu umur 40 ya. Mulainya kehidupan. Karena Iya, banyak banget mulai disebutkan ya menemukan makna, 40 gitu. Jadi ketika umur mulai 40 bermasyarakat katanya. udah mulai warning ini. Jadi cepat-cepat bertobat. Astagfirullahaladzim. Atau ini Iya, lah. gini. Ini nih ada nyambung sih sebenarnya dengan berikutnya Teh. Bagaimana dengan anggapan orang-orang dari list ALFH? Bagaimana dengan anggapan orang-orang dengan gangguan kesehatan mental karena kurang ibadah? Nah, berarti coba dicari ya, sorry saya juga lupa nih. Jadi pernah ada riset tentang kesehatan mental dengan religiositas. Risetnya banyak, jadi boleh dicari. Pada saat seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, maka sebenarnya ibadahnya itu sangat bisa membantu dia. Jadi bukan karena kurang ibadah terus jadi gangguan kesehatan mental. Jadi gangguan mental karena sebenarnya ada banyak, bukan sebab akibat hubungannya. Jadi ada banyak
yang hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Berpegang kepada agama sebenarnya cukup membantu supaya dia tidak jatuh. Jadi kayak misalnya kalau bola gitu, bolanya bukan bola kaca ya, tapi bola karet. Contoh misalnya, kalau di negara lain misalnya kalau dia punya masalah, maka dia akan bunuh diri. Sedangkan Kita kan agama melarang itu. jadinya kita Jadi bukan karena kurang ibadahnya, tapi apakah kemudian terdapat hubungan? Nah, nanti kita cari lagi ya. topik Hubungannya selanjutnya. hubungannya mungkin lebih bukan sebab akibat, tapi kurang ibadah. Semakin kuat seseorang beribadah, maka dia akan membantu untuk mendukung kesehatan mentalnya Mengurangi gitu. kali ya. Iya, jadi si kualitas, dan itu perlu lihat kualitas ibadahnya sendiri. Karena kan kita tidak bisa melihat motif seseorang ya. Ibadah itu kan hubungan dia dengan yang di Ya sama. atas. Jadi kita nggak bisa ngelihat berdasarkan berapa kali dia ke masjid, atau berapa kali dia sholat, berapa kali dia baca Quran misalnya, atau baca kitab. Jadi nggak bisa terlihat sebagus itu. Karena pada kenyataannya banyak juga orang yang dia terlihat dia menjalankan ibadah, tapi dia juga mengalami masalah kesehatan mental karena misalnya masa lalunya ternyata. Tapi benar Jadi nggak bisa sekali. disalahin ibadahnya. Tapi benar sekali sih ya sih menurut saya ketika kepasrahan tertinggi itu ya kita memasrahkan semuanya ke Allah gitu ya, ke Tuhan kita gitu. Karena Mm-mm. saya sempat mungkin gini ya, ketika kalian meminta, ketika kalian pasrah dengan semua yang sudah kalian lakukan gitu, mungkin nggak dilalah kalian mendapatkan segalanya gitu, mendapatkan apa yang kalian mau, tapi paling tidak ada keikhlasan gitu. Seandainya saya gagal pun ya sudah gitu, saya ikhlas menerimanya, ada kelapangan hati nerima itu. Seperti itu ya Esti ya. Jadi nggak harus, karena saya nih gagal, aduh bangga banget nih, gagal UMPTN 2 kali kan, dan itu ada Hebat. kelapangan. Tuh Esti mah kemudaan, saya mah ketuaan ya masuk kuliah. Jadi ada ketika saya udah berjuang bener-bener gitu ya, udah maksimal, kemudian saya sudah berdoa gitu. Ternyata solusinya dari Allah itu, saya diberi keikhlasan untuk menerima kegagalan saya, dengan saya dikasih kekuatan lagi untuk mencoba lagi gitu mah. Kayak gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Kadang-kadang sebenarnya masalah yang dihadapi sama, tapi ke lapangan hatinya yang berbeda. Jadi kalau dulu menghadapi masalah itu sempit banget ya, kayaknya susah banget, tapi semakin dia belajar, dia semakin lega gitu. Iya. Jadi ini nyampur sedikit ya, maksudnya kita juga masih banyak yang harus dipelajari dari sisi agama. Cuma ini karena relate gitu, jadi kita coba ini juga ya, biar kita sama-sama introspeksi, kita sama belajar lah di sini ya. Terus ini ada, nah ini relate banget nih ya, Pak Jeri. Mengapa terdapat suatu stigma yang mengitari kesehatan mental bahwa seseorang yang mempunyai suatu mental disorder itu mencari perhatian? Nah, jadi gini, mungkin ya Hesti, aku ini sedikit ya. Ketika kita menjudge kita ini disorder atau enggak, kita nggak bisa dari analisis kita atau assessment kita pribadi. Kita harus benar-benar ke ahlinya seperti itu kan ya. Terus, nah satu lagi, nah itu tadi yang saya bilang, jangan sampai kita menjudge sesuatu negatif gitu. Lebih baik diem aja gitu kalau kita harus menjudge sesuatu negatif. Even itu teman kita gitu ya. Ada sih beberapa gitu, misalkan gitu, aduh ini kok statusnya lebay banget atau gitu, udah tahan aja, jangan komentar apa-apa gitu. Kalaupun dia minta masukan suatu hari, ya mungkin kasih masukan dengan cara yang bisa diterima gitu. Jadi benar-benar jangan menjudge, karena ketika orang malu nggak sih kalau misalkan orang, kalau saya sih ya, saya posting apa terus tahu-tahu dijudge, kamu mau lebay gini, malu kan ya gitu. Mungkin bisa dengan cara lain waktu diingatkan gitu ya. Sebenarnya lebih karena gini ya, kalau masalah kesehatan mental itu kan individu ada macam-macam gitu. Ada yang dalam bentuk mencari perhatian, ada yang enggak. Jadi belum tentu juga mencari perhatian itu jadi salah satu, maksudnya gini. Tidak selalu begitu. Tidak selalu orang mencari perhatian itu ya biasa saja. Memang ada juga yang karakternya dia membutuhkan perhatian dari orang. Tapi yang berhati-hati sebenarnya kondisi kita pada saat menjudge itu. Nah ini nih. Jadi sebenarnya kadang kita mudah terstimulus ya. Contoh nih misalnya saat kita dalam kondisinya lagi nggak enak, kita tuh gampang banget membaca akun-akun gosip.
Aduh, Atau iya sih. isu-isu perceraian Politik. artis Oh, misalnya, masalahnya artis. politik misalnya. Heeh. Iya, kalau kita sekarang bahasanya baterainya lagi low gitu, lagi low Mm-mm. bat. Itu tuh kadang-kadang kita mudah banget terstimulus sama hal-hal negatif, termasuk dengan teman-teman kita yang posting hal-hal yang lagi nggak bagus gitu. Atau Mm-mm. bahkan teman kita posting biasa-biasa saja, kita menanggapinya negatif. Jadi sebenarnya Mm-mm. bukan concern sama orang lain, tapi lebih baik kita concern sama kondisi kita. Waduh, kayaknya gue lagi nggak bener nih. Ya udah gue hold dulu deh, gue rehat dulu ya dari Mm-mm. medsos misalnya. Gue ketemu orang beneran misalnya, janjian deh sama temen misalnya kayak gitu. Mm-mm. Nah, mungkin ya bener nih kalau kita udah sign-nya udah pengennya ngomenin apa gitu ya. Jadi udah mulai batasi mungkin ya, batasi daripada kita Mm-mm. mengeluarkan apa komen negatif atau membuat orang down atau membuat orang lebih apa. Selain itu nggak bagus juga. Kita kan nggak memberikan solusi kan, mempermalukan orang gitu. Kita nggak memberikan solusi. Jadi mendingan udahlah kita ini dulu apa vakum dulu dari medsos gitu ya. Mm-mm. Sekarang benar sih, tapi kita juga sebagai sebagai ini juga harus hati-hati gitu. Jangan sampai ya kita juga apa ya membuat orang punya celah untuk menganggap kita lebay gitu. Kita apa membuat orang kayak apa-apa diposting gitu. Mungkin mungkin harus bijak juga ya Oke, karena dunia betul. Bijak dalam media memposting. media sosial itu penuh dengan dari berbagai dunia gitu, pakai berbagai latar belakang dan bagaimana apa secara ekonomi juga berbeda. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu yang membuat orang juga jadi misalkan iri sama kita atau jadi ada apa stigma negatif ke kita gitu sih. Jangan juga gitu ya. Walaupun kita Iya, nggak jadi boleh sebenarnya bukan ini sih, saya baca lagi ya tadi pertanyaannya ya. Jadi bukan seseorang yang memiliki mental disorder itu memang terkait mental disorder itu belum banyak difahami di masyarakat. Makanya kita hmm, edukasi terus terkait dengan kesehatan mental. Bahkan masih banyak kondisi gangguan kesehatan mental di masyarakat itu belum terdiagnosa. Jadi tahun ini sebenarnya Hari Kesehatan Mental Sedunia itu temanya Mental Health for Unequal in Unequal World. Jadi memahami bahwa belum semua orang di masyarakat mendapatkan layanan kesehatan mental, dan kesehatan mental itu masih mahal ya kalau bahkan di Indonesia gitu. Psikolog itu ya kalau kalau misalnya nih kalau mau konsultasi di puskesmas sudah ada, tapi kalau mau psikolog yang swasta misalnya itu 300.000, 500.000, bahkan kalau yang bagus itu bisa sampai 2 sampai 5 juta. Tapi sekarang ada banyak layanan konseling psikologi gratis nih dari alma mater saya, teman-teman Fakultas Psikologi Unpad juga bikin layanan psikologi untuk mereka yang terdampak pandemi. Jadi saya nggak ikut nih jadi konselor, tapi teman-teman yang lain itu ikut jadi konselor PKP 3 Psi Unpad namanya. di mana Boleh dicek itunya di boleh dicek Instagram atau infonya ada apa? di @halo ikapsi unpad ya. Saya coba ketik Halo. @halo ikapsi unpad. Jadi bisa di follow nih. Itu ada teman-teman konselor yang siap ada di situ. Itu konsultasinya kalau untuk terkait pandemi gratis. Baik yang misalnya merasa cemas atau berduka dalam kondisi pandemi, atau tenaga kesehatan yang Mm-mm. sedang misalnya ada di garis depan Hmm, iya, gitu. jadi benar. Jadi Ini Halo bareng juga dengan Ikapsi, teman-teman lain psikologi bergerak. Halo Ikapsi Unpad. Ikapsi Unpad. Oh. Mm-mm. Tuh, itu mungkin bisa ya, maksudnya kalau memang ini ya butuh banget gitu ya, bisa kontak ya, apalagi terkait dengan pandemi, ke PHK atau apa gitu, bisa konsultasi di sini ya. Mm-mm. Kita tanya lagi nih ya, pertanyaan lagi ya, di Syaratasha apa ya? Apa bisa kesehatan mental sembuh hanya dengan pindah circle baru? Mana Hes? Yang pertama, kalau itu berarti terkait dengan penyakit ya, dan penyakit itu mesti ditangani oleh ahlinya. Jadi datang ke psikolog terdekat atau ke psikiater terdekat dan emang benar apakah punya gangguan kesehatan mental. Jadi kalau ternyata kadang-kadang apa yang kita pikir masalah ternyata bukan masalah sama sekali. Masalah.
Jadi Mm-mm. memang nggak bisa sesederhana itu ya kita mengatakan ini ya. Mm-mm. Jadi bisa dicoba dulu boleh, pindah Masalahnya apa? circle boleh, tapi yang paling paling utamanya sebenarnya mengubah mindset. Mengubah lingkaran Hmm. pertemanan termasuk salah satu solusi sebenarnya, tapi dengan lingkaran pertemanan yang memberdayakan. Hmm. Lebih, oh, oke oke. Benar-benar. Kalau Halo, misalkan ada ternyata, Ayu. mana Ayu? Oh iya Ayu, Ayu, halo assalamualaikum. Nah ini dari Pak Jeri, tadi udah ya. Bagaimana meningkatkan rasa percaya diri yang selalu dibayangi oleh masalah keluarga? Nah itu dia. Jadi Mm-mm. kadang-kadang iya sih memang mau nggak mau ya kita kondisi keluarga atau itu membawa dampak ya Esti ya. Kadang-kadang pernah nggak sih Mm-mm. Esti ngerasa, saya jujur ya dari keluarga yang ini ya, yang dulu biasa-biasa aja atau kurang mampu lah ya istilahnya. Nah jadi ketika ketika saya mulai mendekat masa-masa rawan usia-usia nikah gitu dan saya mungkin udah pengen taruh sama ini pengen ini gitu ya coba ada perasaan saya tuh nggak percaya diri Hesti. Wah keluarga dia kan kayaknya ini tapi keluarga saya kayak begini gitu jadi bener membayang-bayangi gitu loh Hesti itu gimana ya Hesti ya maksudnya. Iya, jadi gini ya, eh, keluarga itu kan sebenarnya tempat kita belajar pertama kali. Jadi wajar kalau misalnya banyak hal, nilai-nilai, moral, etika, itu kita pelajari pertama kali di keluarga. Tapi saat kita juga bisa belajar ke sosok lain, figur yang lain misalnya. Jadi tokoh panutan, guru, dosen, apa kalau dulu mah bahasanya tetangga misalnya. Jadi Mm-mm. orang yang bisa kita teladani sebenarnya di Mm. luar dari lingkungan keluarga kita. Jadi boleh memperluas jejaring, boleh, tapi yang perlu dihindari sebenarnya membanding-bandingkan nantinya ya. Misalnya kalau si bapak ini begini, bapak kok nggak begitu misalnya jadinya kan Mm-mm. Tapi ini karena dia orang nggak suka kayak dibandingkan kayak ya. kayak keluar mungkin keluarganya banyak masalah terus dia kayak jadi nggak confident gitu tapi menurutku Mm-mm. ini masalah ini ya diselesaikan dulu dicari dulu masalahnya kenapa gitu kenapa dia bisa nggak confident gitu. Sama terkait kepercayaan diri sebenarnya kan kepercayaan Mm-mm. diri itu terkait dengan suatu keahlian atau suatu konteks percaya Mm-mm, diri bener. untuk melakukan apa, Mm-mm, percaya diri untuk ngapain bener-bener. nih. Iya, jadi mungkin mungkin bisa diasah lagi potensinya. Jadi itu jadi kekuatan 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 kamu gitu ya. Jadi kamu fokuskan ke potensi kamu gitu. Jadi udah benar-benar keluar dari problem. Jadi orang menilai kamu sebagai diri kamu yang memiliki kualitas tertentu gitu ya. Memiliki kemampuan tertentu gitu. Gitu nggak sih, Es? Mm-mm. Kayak saya nih misalkan. Itu juga itu juga tapi percaya diri itu bisa terkait misalnya ya kalau kalau untuk menikah misalnya ini boleh nggak dijelasin kepercayaan diri untuk apa ya. Ada orang yang tidak percaya diri untuk menikahi si A, tapi untuk menikahi si B dia pede-pede aja. Untuk Kenapa tuh? melamar pekerjaan yang satu dia nggak pede, tapi untuk pekerjaan yang lain dia pede-pede aja. Jadi kadang-kadang ada yang terkait dengan skill, ada terkait dengan konteks, terkait dengan knowledge atau masalah waktu misalnya. Oke, mungkin karena waktu juga, jadi kita coba pilih nih ya. Mm-mm. Nih, nada nih bagus nih. Tanda-tanda kena mental pada anak kecil. Tuh, Hesti. Tanda-tanda oh, biasanya anak Anak. kecil bukan disebut sebagai kesehatan ya ini. Isunya biasanya adalah kecanduan gadget misalnya. Tapi lebih ke kebutuhan khusus kalau buat anak-anak. Jadi anak-anak dengan kebutuhan khusus bukan kaitannya dengan gangguan kesehatan mental. Misalnya kurang bisa fokus, Hmm. hiperaktif gitu, terlalu aktif, terus apa lagi ya? Ya masih banyak lagi sih sebenarnya. Jadi ada banyak banget sebenarnya kalau terkait dengan kesehatan mental ini kita bacanya satu kamus dan itu Mungkin banyak nanti ada banget. ada Eh, topik yang memang buat anak-anak ya. mm-mm. Tentang Tapi kuncinya mental. sebenarnya kita fokus ke pemberdayaan si anak itu bisa apa. Jadi bukan Hmm. kepada apa yang dia sakit, apa yang dia nggak punya, apa yang dia nggak bisa, tapi fokus ke apa yang dia bisa lakukan.
Oke, itu tadi udah lah ya, udah ini. Nanti mungkin ada topik lain yang bisa lebih fokus untuk kita mendeteksi anak kita ini apakah sehat mental atau apa tadi istilahnya sih? Ada istilahnya ya. Ya, anak-anak tuh nanti ada kaitannya dengan special needs kids ya. Nanti mungkin kita bisa ngajak nih teman saya, ada teman saya Riani Fitria, beliau psikolog Fokus ke psikolog anak-anak, anak ya. psikolog ya, psikolog pendidikan anak-anak di TK Pak Kasur. Jadi kayaknya asik juga. Kebetulan Teh Rani itu dia menemukan, jadi dia mengadaptasi alat untuk problematik interaktif media use. Jadi penggunaan Hmm. penggunaan misalnya gadget berlebihan misalnya gitu. Anak-anak Hmm. yang agresi marah-marah setelah main gadget. Nah, itu tuh bisa tuh diukur sama Teh Rani. Jadi kalau misalnya Oh. mau nanti kita bisa ngajak mungkin ya. Kita belum pernah nyoba Hmm. nih live IG bertiga. Mudah-mudahan Iya, kapan-kapan iya benar-benar bisa. kita bisa Bisa, bisa. nyobain. Nah, Nanti propose siapa itu ya. Terus ini ada safety atau mm-mm. jarang olahraga dapat berpengaruh pada kesehatan mental. Iya, tadi kita udah bahas ya salah Bisa. satunya. Bisa banget karena tubuh yang sehat itu juga membuat pikiran kita sehat gitu ya. Kalau kita memang Ya, kurang tubuh dan gerak. mental itu saling terkait. Tubuh yang Mm-mm. sakit bisa mempengaruhi mental, mental yang sakit Mm-mm. bisa mempengaruhi tubuh. Jadi saling Mm-mm. terkait. Makanya sekarang ya ibu-ibu atau adik-adik nih yang di rumah aja coba mulai keluar jalan kaki, gerakin badan ya biar lebih sehat, lebih Mm-mm. produktif gitu ya, lebih produktif. Gimana ya Bu cara agar kesehatan mental kita stabil? Kadang suka overthinking tiba-tiba tentang masa depan. Nah ini dia. Nah kita Ini sama harus ya. ada lagi memang ya khawatir gitu, khawatir tuh boleh, tapi kita balikan lagi memang apapun itu harus kita pasrahkan gitu. Kita harus berusaha, berdoa, tapi ada satu yang nggak boleh kita lupa, ada yang namanya takdir gitu ya. Takdir itu memang sudah benar-benar kuasanya Allah. Makanya tadi relate banget gitu, kesehatan mental dengan kita ibadah gitu ya. Kalau kita Religiositas. religius, dengan kita religius gitu. Jadi kita juga harus harus memahami gitu karena terlalu apa ya khawatir berambisi yang menggebu-gebu gitu tanpa kita sadari bahwa ada batasannya gitu bahwa ada yang namanya takdir gitu ya jadi itu juga bahaya gitu ya jadi benar-benar harus kita setelah kita paham semua teori-teori itu kita bungkus lagi dengan religius gitu ya Hesti ya Mm-mm. ada Minimal tambahannya kalau sudah tahu bahwa overthinking itu sebenarnya satu tanda untuk supaya nggak overthinking lagi. udah tahu Dan mungkin masalahnya ya ya Anda nggak sendirian sih sebenarnya itu adalah disebabkan satu bakat futuristik. Jadi kadang-kadang kebayang nanti gimana ya ke depan seperti apa misalnya seperti itu. Ada lagi loh orang yang juga tipenya susah move on dari masa lalu. Jadi macam-macam aduh sebenarnya tipe-tipe orang itu macam-macam. iya benar-benar iya Oke, intinya ya jangan terlalu dipikirin nggak juga ya, karena kan emang tukang mikir ya. Jadi ya nah, balikinnya ke pasrah, ke menerima keadaan, ya kalau nggak jalanin aja gitu, jangan terlalu banyak dipikirin. iya Gitu nah deh. itu dari nah jadi Nanti dari kita ajak ya teman yang ahlinya ya, mm-mm. kalau psikolog Kita atau ajak yang psikiater yang ahli-ahlinya, benar-benar yang lebih paham lagi untuk join sama kita. Terus, untuk topik-topik lebih spesifik. karena kita ini kesehatan mental secara general ya. Jadi pokoknya intinya secara general itu memang dilihat dari produktivitas gitu. Kalau memang ternyata kita sudah menurun produktivitasnya, berarti kita harus uh, introspeksi nih, lihat lagi apa nih masalahnya, gitu. Dari masalahnya. Itu ya Hesti ya. Ada tambahan nggak Hesti? Mm-mm, mm-mm. Jadi sebenarnya lebih ke bukan masalah kita mengalami gangguan apa gitu, tapi ke apa yang bisa kita kontribusikan ke masyarakat. Dalam kondisi saat ini memang lebih sulit ya, tapi sebenarnya bukan berarti nggak bisa. Bahkan mungkin Berkontribusi dari ya. lingkaran terkecil misalnya keluarga atau diri sendiri gitu sih. Mm-mm. Dan terlepas Lebih dari itu sebenarnya sebelum kita menyayangi orang, kita perlu menyayangi diri kita sendiri dulu nih. nah itu Udah yang sayang ini belum tadi sama diri sendiri? self esteem yang kemarin kita bahas gitu ya. Jadi memang ini semua Mm-mm.
Jadi memang kita harus menghargai diri kita nih gitu. Jadi relate semuanya, dan yang paling penting kita berkontribusi dari hal-hal yang kecil, mulai ada waktu mulai dipakai sesuatu yang produktif, belajar online atau cari grup-grup online untuk meningkatkan kemampuan kita gitu ya. Karena memang kemampuan-kemampuan itu ya, kemampuan-kemampuan itu sangat dibutuhkan untuk hidup gitu ya, untuk kehidupan kita ke depannya gitu. Dan yang paling penting sih saran saya ini dari saya tadi tuh ya, jangan gampang menjas sesuatu atau Mm-mm, memberikan mm-mm. komen-komen negatif buat sekitar. Terus tebar hal-hal yang positif lah, tebar-tebar hal yang positif untuk hidup kita gitu ya, untuk teman-teman kita gitu. Kalaupun memang kita tidak memberikan sesuatu yang positif untuk orang lain, paling tidak jangan berkomentar negatif gitu. Mungkin dari Teh Hesti itu, dari saya juga itu ya. Semoga ini membantu ya, membantu. Yang paling penting kalian harus stay positif, selalu berpikir positif, dan memberikan apa energi yang positif gitu. Jadi kalian bisa berkontribusi dengan positif juga seperti itu ya. Terus semangat, pokoknya dalam hidup itu masalah memang selalu ada gitu, memang itulah hidup gitu, untuk tempatnya kita menyelesaikan masalah-masalah ini gitu. Tapi yang paling penting keep fighting, jangan menyerah gitu ya. Semuanya akhirnya saya tutup ya, terima kasih yang sudah join, dan ditunggu di acara-acara selanjutnya. Terima kasih Hesti, assalamualaikum. Waalaikumsalam.